Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya Sutrisno Taslim pada perenungan hari ini tanggal 3 September 2021. Lepaskan kemunafikan, kesombongan yang ada. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 20 dan Injil Lukas 5 ayat 33 sampai dengan 39. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, setiap dari kita pasti mengenal akan sikap orang-orang Farisi, pengkritik, menganggap dirinya selalu benar, sombong, berusaha untuk menjebak dan menangkap Yesus. Di zaman ini pun saudara-saudara, kita masih sering menjumpai orang-orang seperti orang Farisi ini. Selalu mengkritik, namun tak memahami akan persoalan yang dikritik. Selalu menganggap dirinya benar dan kuat, saudara. Nah, apakah ini bagian dari diri kita, saudara? Injil hari ini, saudara-saudaraku yang terkasih, kembali orang-orang Farisi mengkritik dan bertanya kepada Yesus. Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Mengapa orang-orang Farisi bertanya demikian kepada Yesus, saudara? Orang Farisi adalah orang yang senang berpikir. Mereka memandang dirinya sendiri lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Oleh karena itu, saudara, mereka merasa terganggu dengan orang lain yang lebih hebat daripada mereka. Mereka tidak suka dengan Yesus yang berperilaku seolah-olah dia adalah Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa seseorang. Saudara-saudara terkasih, tindakan Yesus membuat mereka merasa dirinya lebih rendah daripada Yesus. Itulah hal yang tidak mereka terima, saudara. Mereka selalu berusaha mengkritik, menjebak dan menangkap Yesus. Sikap seperti ini, saudara, sering kita jumpai di sekitar kita. Ada mereka yang tak mau melihat orang lain lebih pandai dari mereka. Tak mau melihat orang lain mendapat pujian karena keberhasilannya dan lain-lain sebagainya. Apakah kita juga bersikap demikian, saudara? Yang tak bersyukur melihat keberhasilan orang lain. Orang-orang yang bersikap seperti orang Farisi ini selalu memandang perbedaan-perbedaan sebagai pertentangan. Pandangan yang bersifat hitam putih ini membuat mereka tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang munafik. Hanya mau menerima yang putih saja, tak mau menerima yang hitam. Sehingga merasa dirinya lebih pintar, lebih pandai. Dan ini, saudara, merupakan dosa kesombongan. Kita melihat, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana orang-orang Farisi mengatasi rasa berdosanya dengan seolah-olah merendahkan diri di hadapan Allah. Padahal sesungguhnya mereka sedang menolak diri mereka sendiri dengan menutup-nutupi kepandaian yang ada di dalam mereka. Orang munafik, saudara, cenderung menghakimi orang lain. Mereka menghakimi Yesus, sosok pribadi yang seolah-olah sombong. Sesungguhnya semuanya ini mencerminkan diri mereka sendiri yang penuh kesombongan, penuh kemunafikan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara? Apakah kita juga bersifat seperti orang-orang Farisi yang penuh kemunafikan, penuh kesombongan, memandang perbedaan sebagai pertentangan? Dalam Injil hari ini, saudaraku, Yesus ingin menyampaikan bahwa berpuasa tanpa kejelasan adalah suatu alasan. Tanpa kejelasan
ini merupakan alasan yang sia-sia. Dalam suatu perumpamaan kepada mereka, Yesus sampaikan, tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ini ingin sampaikan bahwa janganlah berpuasa diperuntukkan untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita ini kudus, kita ini suci. Tapi berpuasalah dengan tujuan untuk menguduskan diri, saudara. Menguduskan hati kita. Janganlah kita berpuasa justru membuat kita jatuh di dalam dosa. Seperti orang-orang Farisi, orang-orang munafik itu. Saudara-saudara terkasih, berpuasa membantu diri kita lebih dekat dengan Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan berpuasa mendewasakan rohani kita, saudara, supaya kelak saatnya Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Dan kita bisa gunakan sesuai kehendak-Nya, dan kita tak akan jatuh di dalam dosa. Berpuasa juga melatih mendisiplinkan rohani kita, saudara. Seperti berdoa, membaca kitab suci, mendengarkan renungan. Yang semuanya ini juga melatih kepekaan kita di dalam merasakan kehadiran Allah dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Dengan demikian, hidup kita tidak lagi menjadi risau dengan segala problema-problema kehidupan kita, saudara. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau lepaskan kemunafikan, kesombongan yang ada pada diri kita, saudara. Kita mau, saudara, menjadi murid Yesus yang selalu dapat bersyukur atas apa yang kita terima darinya. Juga mau ikut bersyukur atas apa saudara-saudara kita capai. Mari saudara-saudara, kita mau menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia dan taat. Kita mau melepaskan semuanya itu dari kemunafikan dan kesombongan. Dan kita mau selalu bersyukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alahim Shalom.